Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal 'aqibatu lil muttaqin, wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji syukur mari sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi ini masih memberikan kepada kita semua kenikmatan yang tak terhingga nilainya. Hari ini kita masih dalam keadaan iman Islam, dan ini adalah nikmat terbesar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Kita punya satu kewajiban, yaitu untuk menjaganya agar kita sampai kembali nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu semua masih ada dan masih kita bawa dalam keadaan husnul khatimah. Kemudian sehat yang hari ini juga kita rasakan bagian daripada kenikmatan besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pun juga punya kewajiban untuk menjaganya agar amanah kesehatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bermanfaat untuk menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pada akhirnya semua punya nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena perjuangan dan pengorbanan beliaulah hari ini kita masih bisa merasakan indahnya Islam, indahnya kita bersyariat, indahnya kita dalam kehidupan seperti sekarang ini. Itu juga semua karena perjuangan dan pengorbanan dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga pantas sekali kalau sampai Rasulullah kemudian menyampaikan, celakalah orang yang disebut namaku di sisinya kemudian tidak mengucapkan salawat kepadaku. Makanya hari ini ada satu kesempatan kita untuk semakin bergerak, berpeluang mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dengan cara banyak bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak lupa kita senantiasa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita senantiasa dalam bimbingan Allah, taufik Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua untuk tetap istiqamah dalam melaksanakan jalan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila yaumil qiyamah. Jemaah yang dimuliakan Allah taala, hari ini kita akan lanjutkan daripada bab-bab yang akan kita pelajari dan merupakan bagian daripada maksud daripada kita ngaji tiap pagi ini adalah itu. Kita ingin melihat bab demi bab sehingga nanti pada akhirnya kita bisa menyimpulkan, oh Masya Allah, dulu itu seperti ini adanya, sekarang sudah kayak begini adanya. Minimal itu bisa kita tahu. Dan alhamdulillah mudah-mudahan akan bisa merubah daripada cara berpikir kita dan cara sikap kita dalam menghadapi sebuah perbedaan yang ada sampai kapanpun. Baik, sekarang setelah kemarin kita sampai kepada turun hujan, kemudian angin dan sebagainya, hari ini kita sudah
bebas dari itu semua dan masuk kepada bab berikutnya, itu bab wa dzikri salat tarawih. Bab mengenai zikir-zikir yang ada pada salat tarawih. Walaupun ini juga pernah disinggung pada bab-bab terdahulu, tapi ini merupakan bab tersendiri yang ditulis oleh beliau penulis daripada kitab ini. Yang perlu kita lihat sekarang adalah kitab ini ditulis pada tahun 700 sekian, 766 sekian. Artinya berarti ada di abad yang ke-7 Hijriah pada saat itu. Ini zaman masih Masya Allah, masih jauh dari kita sekarang. Sekarang sudah 1400, berarti hampir setengahnya Pak ya. Hampir separuh perjalanannya. Cukup jauh sebenarnya. Dan itu kita lihat dari kemarin sudah seperti itu adanya, kita lihat. Ada banyak perbedaan yang muncul. Apalagi sampai sekarang gitu. Saat itu sudah mulai banyak perbedaan seperti itu adanya. Dan tidak sampai sekarang juga tidak bisa kita hilangkan itu perbedaan gitu loh. Jangankan berbeda, kayak apa tuh ditutup sampai apa, nggak mungkin. Satu hal yang pasti akan tetap terjadi, perbedaan itu. Sekarang yang perlu kita pahami adalah sikap kita dalam menghadapi perbedaan yang ada harus seperti apa, sehingga perjalanan daripada kita beragama ini dari mulai tahun ke tahun, zaman ke zaman masih dalam keadaan tenang. Kenapa? Karena pada saat sampai sekarang ada usaha untuk menghargai. Pendapat dari dulu ada yang berbeda. Usaha kita adalah bagaimana kita bisa menghargai daripada perbedaan. Karena memang itu adalah satu hal yang ada. Yang sering saya sampaikan, kenapa itu berbeda-beda-beda-beda? Karena memang yang ada di kita itu adalah kepala, gitu loh Pak ya. Kepala itu isinya beda-beda, bukan kelapa gitu. Kalau kelapa itu boleh jadi isinya semua berbentuk kayak apa juga, isinya sama, santan semua gitu. Nah kalau kepala mesti beda-beda, itu sudah fitrah yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Jamaah Allah Subhanahu wa taala, "Ya'lam anna salat at-tarawih sunnatun biittifaqil ulama." Ketahuilah bahwa yang namanya salat tarawih itu adalah hukumnya sunnah dengan dasar ittifaqul ulama. Dasarnya yang namanya salat tarawih yang kita kerjakan sampai sekarang ini adalah ittifaqul ulama, kesepakatan para ulama. Terima kasih. Alhamdulillah. Semua ulama sepakat dengan mengambil dasar daripada yang pernah dibuat oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pada saat itu Rasulullah pernah menyatakan, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dan itu kemudian disepakati oleh para ulama menjadi dasar daripada sunnahnya salat tarawih. Bukan mengambil sendiri-sendiri, semua nyari dasar sendiri-sendiri sesuai dengan kemauan dan kemampuan memahaminya sendiri, bukan. Tapi para ulama sepakat. Wahia, dan tarawih itu adalah asyruna rakaatan, ada 20 rakaat. Artinya sampai kepada yang namanya abad ke-7 saat itu, diterangkan di kitab ini adalah jumlah daripada tarawih saat itu masih 20 rakaat. Yusallimu min kulli rak'ataini, salam di setiap 2 rakaat. Sifatun fi shalah ka sifati baqi shalawat. Alamat taqaddam bayanu. Kemudian bagaimana salatnya, sifat-sifat salat seperti apa, bentuknya seperti apa, cara salatnya seperti apa, adalah sama dengan salat-salat yang lain, tidak ada perubahan. Sebagaimana yang telah diterangkan pada bab yang terdahulu. Wa yaji'u fiha jami'ul adhkar mutaqaddimah ka du'a al-iftitah. Semua juga sama.
Ada yang namanya zikir-zikir yang diucapkan semua sama, doa iftitah semua sama, istighfar, azkar al-baqiyah, zikir-zikir yang lain semuanya sama dengan salat yang lain. Istighfar tasyahud bahkan sampai kepada kesempurnaan tasyahud juga dibaca dengan sempurna. Tasyahud juga biasa seperti yang lain. Semua sama. Ini beliau membahas seperti ini adanya itu karena apa? Karena sudah mulai ada perubahan gitu loh. Maka beliau perlu bahas tadi itu. Ada mulai perubahan karena mungkin jumlah rakaat yang begitu banyak, sehingga apa? Ya kadang-kadang udah mulai berubah. Zikir-zikirnya sudah mulai berkurang. Iftitahnya sudah nggak ada. Ya. Hilang gitu loh, nggak tahu kemana. Hilangnya kemana nggak tahu. Kalau dihitung-hitung misalnya iftitahnya itu ada, maka berarti masa iya sih satu rakaat kok cuma segini menit gitu loh. 20 rakaat cuma segini menit misalnya begitu. Ya, itu udah semakin itu di tahun itu gitu loh Bang. Tahun itu sudah mulai berkurang. Iftitah disebutkan begini berarti sudah mulai ada satu gejala saat itu hilangnya iftitah. Terus apalagi sampai sekarang kadang-kadang iftitahnya udah sama sekali enggak. Ini sudah ada. Dari mulai zaman itu sudah mulai ada. Berdoa ba'dah, bahkan doa-doa sesudahnya. Wa ghairu dzalika mimma taqaddama. Wa hadha wa in kana dhahiran ma'rufan. Hal ini kemudian walaupun toh itu adalah sudah semua orang tahu, sudah terkenal dan sudah nyata, fa inna man nabahtu alaihi litahsahu li'aktsarin nasi fi. Maka sekarang saya bahas, saya mengingatkan kembali ini. Kenapa? Karena banyaknya orang yang menyepelekan, ya, banyaknya orang yang menyepelekan perkara-perkara itu. Nah, tadi mulai saya katakan bahwa tadi sudah mulai ada gejala mulai berubah, ada perubahan cepatnya sudah luar biasa. Akan diukur-ukur dengan yang ini kok malah justru lebih cepat ini terawih, sampai-sampai saya pernah mengatakan bahwa ada celetukan daripada banyak jamaah itu kalau melihat yang namanya tarawih terus bacaannya tartil, bacaannya wajar seperti orang yang sholat biasa, nyeletuk maka mereka jamaah. Celetukannya begini, wong sholat tarawih kok kayak sholat biasa loh. Nah, itu lucu. Sholat tarawih dianggap sholat yang tidak biasa gitu kan. Jadi kalau misalnya ada sholat tarawih, apalagi kayak di Al-Hidayah begini terus kemudian sampai satu juz, kadang-kadang sampai bacaannya juga tartil begitu. Nah, ini sholat apaan ini? Kayaknya kayak kita berubah gitu loh. Padahal aslinya tidak begitu. Aslinya ya yang begitu itu yang aslinya begitu. Maka beliau tulis di sini nih karena sudah ada kebanyakan yang nyepelekan perkara itu. Bahkan wahad fihim aktsara azkar, kebanyakan daripada zikir-zikir yang harus diucapkan sudah banyak yang dibuang. Usahabu masabaq, dan yang benar itu yang semestinya adalah yang dahulu-dahulu itu. Gitu. Jemaah yang subhanahu wa ta'ala, wa amal qira'ah fal mukhtar alladhi qalahu al-aktharun wa tabaqa an-nas 'ala al-'amal bihi ay yaqra' al-khutmat bi kamaliha fi tarawih fi jami' asy-syuhur fi jami' asy-syahr gitu. Nah, sebagaimana dengan yang namanya bacaan-bacaan dalam tarawih, bacaan dalam tarawih ini mestinya seperti yang kebanyakan dibuat di zaman itu atau di saat itu, dan yang juga dipahami oleh banyak orang pada saat itu, seperti yang diamalkan di saat itu di abad yang ke-7 saat itu, yaitu yaqra'ul khatmah bi kamaliha fit tarawih fi jami' asy-syahr. Itu membaca satu khataman dengan sempurna. Jadi kalau sekarang itu ada yang namanya orang yang pengen
mengkhatamkan dalam tarawih satu khataman dalam satu bulan itu bukan perkara yang baru, gitu loh. Mungkin barangkali kita menganggap bahwa itu perkara baru, padahal itu dikembalikan kepada posisi dulunya seperti apa. Mari kembalikan lagi sesuatu yang pernah hilang, kita ingin kembalikan lagi. Yaitu apa? Dalam satu bulan itu adalah satu khataman. Fit tarawih, dalam surat tarawih, fi jami'i syahr, dalam utuh satu bulan tadi itu. Fa yaqra'u fi kulli lailatin nahwa juz'in min 30 juz'an. Nah, contohnya membaca setiap malamnya satu juz dari 30 juz yang ada. Tinggal ngatur aja, malam ini satu juz diatur seperti apa. Jadi kalau misalnya pengen khataman, mengambil amalan orang-orang yang sudah, para ulama dulu seperti itu adanya, buat. Silahkan dibuat seperti itu adanya. Ya kalau tidak ingin untuk mengkhatamkan seperti itu adanya, ya buatlah yang kira-kira dicocokin oleh jamaah, gitu loh. Dicocokin oleh jamaah itu maksudnya kalau jamaahnya itu orang aktif yang kemudian masih banyak di kantor, kalau mungkin barangkali sholatnya tadi itu istilahnya mau banyak capek dan sebagainya, ya yang pendek-pendek aja, yang dimana orang tidak semakin berat dengan tarawih yang ada. Silahkan monggo dipilih aja. Wa yustahabbu ayyurattil al-qira'ah wa yubayyinuha. Kemudian juga disunnahkan untuk membaca bacaan dalam tarawih dengan tartil. Baca dengan tartil dan juga jelas, jangan buru-buru. Jangan buru-buru. Yang kebanyakan seperti sekarang misalnya 20 rakaat masih buru-buru banget. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak tahu ini baca apa. Cepat-cepat banget misalnya begitu adanya. Nah, diusahakan Ramadan diusahakan sebagaimana yang dulu seperti itu adanya, dibaca dengan tertil. Tertil qiraah yubayyinuha wal yahdhar min at-tatwil alaihim bi qiraati akthar min juz'in. Dan hati-hati, perlu dihindari adalah daripada memperpanjang untuk mereka semua jamaah, diajak untuk semakin panjang bi qiraati akthar min juz'in, yaitu dengan membaca lebih banyak daripada 1 juz, bikin maksimal 1 juz. Nah, usahakan itu. Bagaimana kalau ada yang sampai lebih daripada itu adanya? Itu memang untuk yang khusus, yang sudah sepakat kuat, monggo. Pribadi, teman-teman yang kira-kira punya kekuatan bareng untuk itu adanya, nggak masalah. Tapi jangan dipakai untuk umum. Nah, kalau umum nggak bisa. Kalau di sini Pak susah nyari contohnya. Nyari contohnya susah. Yang semalam 30 juz juga ada misalnya begitu lain, tapi tidak umum, memang tidak untuk umum, hanya untuk mereka. Jadi yang dihindari itu adalah memberatkan daripada jamaah. Wal yahdhar kullal hadar mimma atadahu jahlatu a'immati katsir min masajid min qiraati suratul an'am bikamaliha fil raka'atil akhirah fil ladhi sabi'ah min syahr Ramadan. Dan kemudian juga diingatkan, betul-betul diingatkan, jangan sampai kemudian kita membiasakan satu kebiasaan yang dibiasakan oleh orang-orang dulu, para imam-imam masjid dulu, Pak. Ini di era itu, yaitu ada yang membiasakan dengan membaca surat Al-An'am di hari yang ke-7
Surat Al-An'am itu surat keberapa Pak? Surat ke-7 ya. Di hari yang ke-7 juga di Ramadan tuh tiap rakaat yang kedua, bukan itu, rakaat kedua dibaca surat Al-An'am secara penuh, full, ya, dengan satu keyakinan yang tidak diyakini kebenarannya gitu loh, wong jelas. Sehingga apa? Nanti akan ada orang yang menyangka bahwa surat Al-An'am itu diturunkan dalam satu waktu, satu ketika, full satu surat, padahal enggak gitu loh. Nah itu maka dihindari. Tiap kali Ramadan hari ke-7 itu rakaat keduanya baca surat Al-An'am secara full. Alhamdulillah sekarang udah nggak ada. Nah, jadi mulai 7 abad ke dulu itu, 7 abad ke-7 dulu itu juga sama seperti itu terjadi. Dengan satu keadaan begitu akhirnya sampai sekarang sudah nggak ada, sudah hilang. Balihi bid'atun qabihah wa jahalatun zahirah. Ini adalah satu bid'ah yang jelek, yang tidak bagus, yang tidak perlu diteruskan, kan begitu. Karena satu kebodohan yang nyata. Mustami'atun ala mafasid katsirah, yang mengandung daripada yang namanya kerusakan yang besar. Nanti dikhawatirkan bahwa itu adalah ajaran daripada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan seperti itu. Maka kesan bahwa Rasul tidak mengajarkan sesuatu yang memberatkan itu akhirnya hilang dari lama-lama kelamaan. Dan Rasul itu berusaha bagaimana agar umat tidak berat. Bahkan suatu ketika Rasul pun juga pernah menyatakan, laula an asyqa ala ummati la amartum bisyiwak 'inda kulli salatin, misalnya. Kalau saya enggak takut memberatkan kepada umatku, saya wajibkan tuh yang namanya umat itu untuk bersiwak setiap kali sebelum melaksanakan sholat. Nah ini kok sampai memberatkan begini lah. Padahal bandingannya itu enggak akan orang berat sebenarnya. Saking takutnya, saking sayangnya kepada umat, maka dijaga oleh Rasulullah Muhammad SAW seperti itu adanya. Kemah Allah Subhanahu wa taala itu yang sudah disampaikan oleh penulis kitab ini, itu Imam Nawawi itu menyampaikan tentang perkara itu. Dan ini semua juga sudah dijelaskan kemarin di bab tentang kitab tilawatul Quran. Yang berikutnya bab yang ke-14, bab azkar salatul hajah. Bab mengenai masalah zikir salat hajat. Para bapak yang bukan Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan satu kekayaan besar oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu adanya salat hajat tadi itu. Ruwayna fi kitab At-Tirmidzi wa Ibnu Majah. Dalam kitab At-Tirmidzi juga Ibnu Majah disampaikan Abdullah bin Abi Aufa, dari sahabat Abdullah bin Abi Aufa, qala, beliau telah menyatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW telah bersabda, man kanat lahu hajatun ila Allah taala au ila ahadin min bani Adam falyatawadda falyuhsinil wudu thumma yusalli rak'ataini. Ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, siapa orang yang punya hajat, merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala atau kepada seseorang dari Bani Adam, yaitu anak keturunan Adam ini, hendaknya berwudu, kemudian perbaiki wudunya,
Tsumma yusalli raka'ataini, kemudian salatlah 2 rakaat. Jadi kalau ada butuh kita kepada Allah atau butuh sekalipun juga kepada yang selain Allah, oh saya pengen si anu ini begini, nanti saya akan ngadep si anu, maka resepnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hendaknya kamu berwudu, dan dikasih penegasan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kalimat fal yuhsinil wudu, perbaiki yang namanya wudunya tadi itu. Nah ini pun juga perlu kita perhatikan kadang-kadang bagaimana wudu kita. Ya. Sebelum sholat kita bagaimana wudu kita. Nah, kalau kita perbaiki wudu itu maksudnya berarti wudunya diperbaiki dari mulai gerakan tangannya, perkara-perkara yang harus dibasuh juga diperbaiki, hatinya diperbaiki. Ngapain kita wudu itu? Sampaikan kepada syariat, sampai kepada hakikatnya orang wudu. Jangan sampai cuma wudu gerakan badan doang, tapi nggak sampai kepada hakikatnya wudu. Karena semua itu mengandung satu hakikat. Inti yang sebenarnya harus ada, yaitu hakikatnya wudu seperti apa. Ngapain sih orang disuruh wudu tadi itu? Ini perlu juga kita pelajari. Bagaimana agar wudu kita ini benar-benar wudu sebagaimana yang disyariatkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Dan Rasul juga wudu itu, perbaiki wudunya. Nah, setelah memperbaiki wudu, kemudian tsumma yusalli raka'ataini, kemudian salat 2 rakaat. Nah, Masya Allah, diajarkan sama Rasulullah Muhammad SAW. Memberi butuh kepada Allah, butuh kepada siapapun. Kalau mau butuh kepada siapapun juga awali dulu dengan seperti itu adanya. Kenapa? Karena yang bisa menggerakkan daripada yang namanya siapapun tadi itu ya hanya Allah. Kita nggak bisa yang namanya melihat bahwa si anu mesti bisa begini, dengan saya kasih tahu begini si anu bisa, nggak bisa. Dia hanya bisa berubah juga oleh Allah Subhanahu wa taala, bergerak juga oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak bergerak pun juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka minta dulu kepada Allah, sampaikan dulu kepada Allah. Ibarat kata gitu loh Pak. Sekarang ini pun juga sama. Hari ini kita butuh dan hajat betul kepada Allah Subhanahu wa taala. Maaf, kita sekarang sedang kena wabah di seluruh dunia ini, kena wabah seperti adanya. Dan yakini yang bisa menghentikan pergerakan daripada yang namanya makhluk yang hari ini sedang berada menjadi ancaman kita adalah hanya Allah. Jadi sering-sering kita matur kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan masker, bukan juga, bukan, tapi Allah. Nah, kita laksanakan syariat sebagai sebuah perintah yang harus kita kerjakan. Hakikatnya kita minta kepada Allah, terus berusaha terus, karena hanya Allah yang bisa menghentikan semua gerakan yang ada. Kita ingat seperti kemarin, kita tahu wong angin aja pun juga sama, kita nggak boleh kok yang namanya kita sampai mengumpat pada angin. Kemudian kan gora-gora angin itu kalau nggak bisa. Karena angin pun juga dia akan mengatakan kepada Allah, saya bisa bergerak seperti ini pun juga kan diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua makhluk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini adanya pun juga sama, kita butuh sama Allah. Jika butuh sama Allah Subhanahu wa taala, maka syariat mengajarkan, Rasulullah menyampaikan falyatawadda falyuhsinil wudu tsumma shalli rak'ataini falyusalli rak'ataini. Salat 2 rakaat aja. Tadi kita misalnya mau berangkat, mau belanja, butuh sama Allah biar tidak digiring sama setan untuk boros, ya sampaikan sama Allah. Salat 2 rakaat bismillah. Coba sampai seperti itu. Sampai apapun perkara yang paling kecil yang menjadi masalah kita, jangan malu-malu, minta sama Allah.
Kenapa? Kita berhajat sama Allah. Yang paling kecil sekalipun minta sama Allah. Apa ini kalau perkara begini kita perhatikan, ya Allah, selesai masalah semuanya. Kalau kita melihat ini, maaf kita agak sedikit masuk ke kamar kita masing-masing, agak sedikit masuk ke kamar kita nih masing-masing. Padahal sunnahnya kalau kita kepengen berhubungan sama istri, sunnah pak kita tuh salat dulu 2 rakaat, memadu sama Allah. Kita mah kelamaan lah tuh kan begitu adanya. Itu padahal memang harusnya begitu. Sebelum kita kamar berhubungan, sebagai keseriusan bahwa yang namanya kita mau berhubungan dengan yang namanya istri itu ada istilah, coba lihat. Kalau saat kita berdoa Allahumma, loh kayak begitu. Jadi kita minta sama Allah Subhanahu wa taala. Lebih baik kalau sebelumnya diawali dengan yahsinul wudu, perbaiki wudunya. Ya kira-kira perbaikan wudu ya sekitar bangsa 10 menit. Terus sholat 2 rakaat, baca yang tartil. Subhanallah, kan serius banget kan, dari persiapan yang luar biasa dari awal. Nah itu dibiasakan. Untuk apa aja kita sekarang yakin kepada Allah, kebutuhan kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian summal yuthni 'ala Allah azza wa jalla. Kemudian disyariatkan sama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah 2 rakaat memuji Allah. Nah, memuji Allah wa yusalli 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai bukti terima kasih kita kepada Allah atas perjuangan pengorbanan Rasul. Buka semua doa sebelum kita berdoa. Ada istilah sekarang passwordnya kalau kita pengen masuk kepada wilayahnya Allah SWT, salawat. Itu juga ya Rasulullah ngajarkan. Baca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tsummal yaqul. Nah, setelah itu baru mengucapkan satu doa, la ilaha illallahul halimul karim, subhanallahi rabbil arsyil azim, alhamdulillahi rabbil alamin. Memuji Allah. As'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wal ghanimata min kulli bir was salamata min kulli ithim la tada'li dhanban illa ghafartah ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. Nah, ini yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu satu kelengkapan dalam doa yang diajarkan sama Rasul, seperti itu adanya. Saya rasa kalau para bapak di sini hampir semua sudah hafal, tapi atau mungkin sudah hafal terus sekarang sudah lupa ya mungkin. Kenapa? Karena mungkin sering dilalaikannya. Berapa kali Pak kita sehari salat hajat kira-kira? Seberapa kali kita merasa berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak ada salat hajat harus sekian kali, nggak ada. Kenapa? Karena tergantung pada kita. Merasa hajat kita kepada Allah ini berapa kali dalam sehari. Kalau merasa kita setiap hari berhajat kepada Allah, tapi kok ketinggalan terus ya gitu ya. Tapi kok kita tinggal terus, ya Allah ini kita loh Pak, kita maaf saya kembali cabut ngomongnya, bukan kita. Paling-paling saya gitu loh Pak nih. Kalau kita nih bawa bapak ini nggak enak banget nih. Paling-paling saya nih ini belum sering sholat hajat merasa aman terus, merasa nggak ada masalah, ada istri, ada anak, happy aja rasanya, kayak nggak ada putus sama Allah gitu. Saya Pak, saya cabut dari kita ya. Kalau kita nih saya bawa bapak kan belum tentu. Kalau bapak tiap hari hajat di rumah kan saya salah jadinya. Nah, setelah itu kemudian
Doa tadi diajarkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi begitu pula disunahkan sunnah ayat doa berdoa al-kirb. Allahumma rabbana Allahumma ya atina fid dunya hasanah. Allahumma atina atau rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini juga disampaikan dalam Sahih Bukhari, Muslim juga disampaikan seperti itu adanya. Nanti kita cari monggo menggunakan doa seperti itu adanya atau dengan doa hajat yang lain yang kita sampaikan kepada Allah, karena itu kepanjangan memuji Allah, sampaikan dalam bahasa Indonesia monggo, nggak masalah. Itu di luar daripada zikir-zikir yang mesti harus dipenuhi, silahkan. Misalnya mau berdoa dengan bahasa Indonesia, ya Allah kami mohon ya Allah hari ini kopi saya udah habis ya Allah, duit saya juga udah nggak ada untuk beli ya Allah, maka tolonglah ya Allah. Kok sebegitu amat perkara beli kopi aja terus minta sama rumah apa-apa, jangan malu-malu dalam hal apapun. Kenapa? Tidak akan ada yang namanya itu datang kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Yakini. Bahkan Rasulullah kalau perkara begitu jangan begitu adanya, karena sendal yang copot doh misalnya begitu, tali sendalnya aja minta sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan disamakan dengan kita minta sama orang terus wah begitu aja kok lebih loh itu. Enggak, Allah senang. Bahkan kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala kalau senang kepada yang namanya hamba itu dipancing oleh Allah untuk banyak merengek kepada Allah. Kadang-kadang sampai seperti itu. Jadi idza ahabballahu qaman ibtalahum, bahkan seperti itu. Kalau Allah itu senang dengan seorang kaum, satu kaum, maka malah diuji mereka. Agar apa itu? Ya kena ujian ya Allah ya. Banyak merengek, senangnya banget Allah Subhanahu wa taala dengan itu. Ingat para bapak, kita masih kecil dulu Pak ya, betapa banyak butuhnya kita kepada Allah. Kita nggak pernah butuh pada siapapun saat itu, hanya kepada Allah, terus kepada Allah. Ngompol nangis loh, coba lihat bayi Pak, kita masih bayi dulu, ingat nggak Pak? Kita ngompol nangis, digigit semut nangis, lapar nangis, cuma itu. Dan tangisan kita masih bayi dulu, seyakin-yakinnya kita nangis kepada Allah. Buktikan antara bayi yang ada di Amerika, bayi yang ada di Australia, bayi yang ada di Inggris, bayi yang ada di Indonesia, semua tangisannya sama. Kenapa? Karena mereka pun juga merengek pada hajat yang sama. Ingat Pak, mereka sebelum lahir tadi itu sudah pernah berjanji kepada Allah. Alastu bi rabbikum? Qalu bala syahidna. Ini semua ruh punya perjanjian. Enggak itu anaknya orang kafir, enggak itu anaknya orang yang Islam, enggak, semua sama. Menangis kepada Allah. Lama-lama dikenalkan oleh orang tuanya, kenal kepada yang namanya bapaknya, ibunya, siapa mamanya, terus lama-lama kenal pada pekerjaannya, lama-lama kenal kepada dunia sekitarnya, lama-lama lupa Allah, bergantung kepada makhluk yang di sekitarnya. Ada hajat jarang minta sama Allah, jarang merengek sama Allah, jarang menangis sama Allah. Nah kita diajak Pak itu, diajak untuk kembali. Makanya dai itu sebenarnya adalah mengajak. Mengajak untuk apa? Mengajak untuk kembali kepada Allah. Karena kita jauh Pak, sudah jauh berlari meninggalkan Allah. Yang paling kelihatan banget adalah merasa tidak berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala.
untuk menjaga iman Islam kita ini berhajat kepada Allah. Jadi setiap saat kita selisipkan, mari kita sisipkan waktu, ya minimal kalau begitu ya 2 rakaat merasa berhajat dan butuh kepada Allah. Jangan sampai sudah besar hajatnya kepada Allah baru kita matur. Dibiasakan setiap saat kita matur sama Allah. Minta sama Allah, ya Allah. Merasa kita butuh sama Allah. Tunjukkan kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis tersebut disampaikan bahwa an Uthman ibn Hanif anna rajulan darir al-basar ata Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ud'u Allah ta'ala ayyuhafiyani. Ada seorang cerita ini, ada seorang yang buta, enggak tahu jalan, enggak tahu Nabi datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta kepada Rasul, ya Rasul, tolong berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kesembuhan pada saya dari penyakit saya ini, penyakit yang kena masalah di matanya tadi itu. Kalau maka Rasul menjawab, in syi'ta da'utu wa in syi'ta sabarta fahuwa khairul lak. Ya kalau mau ya saya akan berdoa. Kalau kamu mau, ini pilihannya, kalau kamu mau ya saya berdoa, saya kalau mau, atau kalau kamu mau juga kamu bersabar, dan itu lebih baik kok. Dengan apa yang ada sekarang kamu sabar, itu lebih baik. Kenapa kalau lebih baik? Pasti Pak, kalau namanya orang yang punya masalah di mata itu kalau diterima dengan sabar, selesai masalah dia, dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu kan jarang orang yang kuat begitu adanya. Nah, maka dikatakan sama Rasul, fa huwa khairul lak. Qala fad'uhu, ya Rasul, saya minta yang pertama, berdoalah ya Allah untuk saya. Fa amarahu ayatawadda fa yuhsibu du'a wa yad'u bihadzal du'a. Nah, kemudian kalau mau begitu ya sekarang cobalah kamu sekarang berdoa pada Allah Subhanahu wa taala dengan doa ini. Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika bi nabiyyika Muhammadin nabiyyir rahmah sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad, inni tawajjahtu bika ila rabbi fi hajati hadhihi liqadali Allahumma fasyafi'hu fi. Nah, ini diajarkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti kalau dibilang seperti ada ini, tawassul itu sudah diajarkan sama Rasul saat itu. Jadi mintalah kepada Allah dengan doa ini diajarkan sama Rasul. Orang doanya Allah, saya minta kepadamu ya Allah, saya menghadap kepadamu dengan membawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membawa rahmat. Nabi rahmah tadi itu. Ya Muhammad, wahai Nabi Muhammad, inni tawajjahtu bika, sesungguhnya saya menghadap dengan membawa engkau ila Rabbi, kepada Tuhanku, fi hajati, pada hajatku ini, hadhihi liqadali, ini semua maksud saya adalah agar Allah Subhanahu wa taala memenuhi daripada hajat saya tadi itu. Allahumma ya Allah fasyafi'hu fi, ya Allah berikan ya Allah syafaat pertolongan dia dari itu, minta kepada Allah agar yang namanya Kanjeng Nabi itu bisa memberikan bantuan pertolongan kepada saya. Allahumma fasyafi'hu li fi, kan begitu. Wahai Allah, syafi', dan suruh memberikan yang namanya fasyafi'hu, berikan yang namanya pertolongan kepada dia tadi itu, Kanjeng Nabi Muhammad, untuk bisa memberi syafaat, memberi pertolongan kepada saya via dalam urusan saya ini. Qala At-Tirmidzi, Imam At-Tirmidzi mengatakan bahwa ini adalah haditsun hasan dan sahih. Hadis ini adalah hasan sahih.
Makanya para bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga sampai saya di abad yang ke-7 saat itu gitu loh. Sampai sekarang kemudian ini masih disimpan, ditulis dalam kitab tersebut dan menjadi bukti bahwa itu terjadi saat itu. Sampai sekarang juga masih bisa dibuat. Kenapa? Karena Allah di saat itu masih Allah juga yang sekarang gitu loh. Tidak pernah berubah gitu loh. Cuma tingkah kita yang berubah gitu loh. Tingkah kita yang berubah. Allahnya masih sama, tingkah kita yang berubah. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua taufik, ya, pertolongan kepada kita semua untuk bisa mengikuti daripada apa yang telah dibuat oleh orang-orang terdahulu, pendahulu kita yang mungkin atau yang barangkali nantinya akan menjadikan kita pun sama diberikan seperti orang-orang terdahulu oleh Allah Subhanahu wa taala yang sama dari dulu sampai sekarang. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan juga kita dalam kehidupannya akhirnya akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala lulus dalam menjalani ujian yang kita hadapi pada saat ini. Ya, mudah-mudahan Allah berikan yang namanya kelulusan kita semuanya. Iman yakin kita tetap lurus kepada Allah Subhanahu wa taala. Jaga keluarga kita juga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak akan ada yang bisa menjaga kita selain Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Qul billahi maaf wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.